Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Wa qala wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rois Multaqo yang Al-Fakir muliakan, jazakumullah khair atas kesempatannya pada malam hari ini untuk menyampaikan kalam di hadapan para guru, di hadapan segenap kaum muslimin dimanapun berada. Mudah-mudahan semua dalam limpahan taufik hidayah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan Multaqo malam hari ini, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para guru kita sebelumnya, Al-Fakir ingin menegaskan bahwa memang sudah saatnya bagi umat Islam untuk meninggalkan sosialisme, meninggalkan komunisme dan kapitalisme. Kenapa demikian? Karena yang pertama, seperti yang sudah disampaikan bahwa sosialisme, komunisme sebagai sebuah ideologi yang anti Tuhan, yang tidak mengakui eksistensi Tuhan, tentu merupakan sebuah ideologi yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Karena sebagai manusia sebetulnya kita tidak bisa menghilangkan naluri kita sebagai manusia, sebagai makhluk, untuk mengakui adanya sesuatu yang lebih hebat, sesuatu yang lebih maha dari diri kita. Maka Islam menunjukkan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah agama, khususnya Islam, membimbing manusia untuk menemukan siapa sebetulnya yang patut untuk kita agungkan. Namun ideologi komunisme sebagaimana saya dijelaskan adalah ideologi yang anti Tuhan. Dan dia anti terhadap segala hal yang merupakan ekspresi atau menunjukkan keberadaan Tuhan itu sendiri. Dan setiap orang-orang yang mengagungkan Tuhan tentu menjadi musuh besarnya. Dan sejarah khususnya di negeri kita telah mencatat bagaimana perlakuan orang-orang yang berideologi komunis ini begitu sadis terhadap para ulama, para santri, dan para pejuang agama. Dan ini tentunya sangat bertentangan dengan jati diri kita bangsa Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, saat ini meskipun kita negeri ini secara tidak nyata atau secara jelas menyatakan berideologi komunis, tetapi para tokoh, para guru kita melihat bahwa style, gaya komunis itu jelas-jelas tampak dalam kehidupan kita. Misalnya saja kita melihat bagaimana alerginya dengan kalimat tauhid misalnya. Kalimat yang merupakan tadi dikatakan dasar Islam itu sendiri, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka begitu alergi terhadap hal ini. Padahal sebagai seorang muslim, ini suatu hal yang sangat biasa. Menjadi rutinan mereka dalam ucapannya ataupun perbuatannya, dan menjadi suatu hal yang biasa dalam pemandangan mereka melihat kalimat tauhid. Tetapi tentu ini menjadi luar biasa bagi seorang yang berideologi komunis, dan ini sangat kasat mata kita lihat. Yang kedua, kalau kita lihat kapitalisme yang diterapkan di negeri ini atau di negeri-negeri muslim secara umum, jikalau misalnya bahwa kapitalisme itu tegak atau diberlakukan kepada kaum muslimin semenjak umat Islam
kehilangan ideologinya, eksistensinya dalam sebuah daulah, misalnya, yakni semenjak 1924 sampai saat ini 2021, maka sebetulnya belum genap 1 abad kapitalisme itu eksis di dunia, khususnya di dunia Islam. Tetapi kerusakan dan bahaya yang ditampakkannya sungguh sangat mengerikan dan sangat kasat mata bisa kita lihat. Maka oleh karena itu, saatnya kaum muslimin untuk menemukan komunitas atau habitat asalnya. Kenapa? Karena dalam kapitalisme itu pun walaupun mereka diberi ruang untuk berislam, beragama, tetapi karena dibangun di atas ideologi atau akidah sekulerisme, fasluddin anid daulah atau fasluddin anil hayah, memisahkan agama dari daulah, dari negara, memisahkan agama dari kehidupan. Maka umat Islam boleh beragama, boleh melaksanakan agama, tapi jangan bawa agama ke dalam negara. Jangan bawa agama ke dalam kehidupan, melebihi hal yang sifatnya spiritual dan individual. Tentu sikap, paradigma, prinsip seperti ini sangat-sangat tidak sesuai dengan spirit kita umat Islam yang mengharuskan kita untuk berislam dimanapun dan kapanpun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran yang sering diingatkan oleh khatib setiap Jumat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Belum lagi dan sabda Nabi SAW yang sudah masyhur kita dengar, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi dan situasi apapun. Maka konsep prinsip asal Islam itu tidak akan pernah bisa terpakai dalam ideologi, dalam negeri yang berideologi komunis, ataupun dalam ideologi kapitalis. Maka oleh karena itu sebagai seorang muslim, pilihan kita memang harus meninggalkan 2 ideologi itu dan kembali menemukan habitat asal kita, jati diri kita, itulah Islam. Tegakkan Islam secara kafah dan tentunya hanya bisa dalam naungan khilafah al-Islamiyah. Terima kasih, itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.